Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya. Oh maaf, bukan reading ya. Saya lebih ke coaching hari ini ya. Dimana tema kita untuk kalian Libra ya. Hubungan toksik bersama narsistik. Ini ada pertanyaan ya, jadi coaching ini kita Q&A. Saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber yang mana terkoneksi dengan hubungan toksik ya, terutama dengan orang yang mempunyai kepribadian narsistik, personality disorder ya, NPD. Oke. Dan ada yang beberapa bertanya, Kak Ica kenapa nggak ada gambar? Ya memang karena situasi dan kondisi saya lagi tidak di meja readingan ya, sehingga mau tidak mau saya tetap terpanggil secara jiwa untuk memberikan pencerahan kepada kamu walaupun mungkin tidak di meja readingan, sehingga saya mengambil kesimpulan hari ini saya bukan reading tetapi saya coaching ya. Biasa coaching berbayar, ini saya kasih kamu gratis ya, setidaknya ini edukasi buat dirimu yang mana semoga kehidupan kamu ke depannya bisa jauh lebih baik. Oke. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan juga kalau kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu ya. Di sini ada beberapa yang kemarin bertanya ya di kolom komentar. Dan kalaupun juga kalau kalian mau bertanya bisa di kolom komentar, nanti saya pilih pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya jawab ya. Oke. Di sini ada yang beberapa bertanya, Kak Ica bagaimana ya supaya keluar dari kehidupan toksik ya. Apalagi kalau terkoneksi dengan seorang NPD atau narsistik ya, personality disorder ini NPD, bagaimana bisa keluar Kak? Kalau saya mengambil kesimpulan ya, tidak semudah itu kalau kita terkoneksi dengan NPD ya, apalagi kalau kamu sudah menikah itu lebih parah lagi ya, karena NPD itu tidak akan mungkin meloloskan orang-orang ya, karena kalian itu adalah supply-nya. Selama kamu masih mempunyai sumber daya, dia akan tetap bersamamu, lengket kayak benalu ya. Dan artinya gini, dia tuh orangnya kompetisi ya, kompetisi yang tidak sehat, dimana dia tidak mau kamu menang. Ini kalau kita bicara di NPD ini ada kelainan ya, bukan kelainan, dia sakit ya, dimana dia merasa nggak sakit gitu, padahal dia sakit ya, gangguan kejiwaan tapi versi rendah ya, dimana ya kurang warasnya itu, dia artinya gini, dia tuh ada ya dalam tanda kutip gila tapi versi masih versi rendah gitu ya. Kenapa saya bilang seperti gitu ya, dikarenakan dia menginginkan orang lain itu menderita, dimana dia bahagia pada saat orang melihat orang itu atau suplai-suplainya itu menderita ya. Jadi kalau seandainya kamu bilang bagaimana supaya saya keluar dari hubungan toksik, ya kamu yang harus mengambil keputusan dong. Itu kan kembali lagi pada dirimu, kamu mau tetap begitu saja ataukah tidak. Tapi saya sudah berjuang Kak, saya sudah banyak kok berkorban, baik uang, tenaga ya, itu semua akan kembali, kamu gak usah khawatir, yang penting kamu waras. Maaf ya, mungkin saya di sini bicaranya agak kasar ya, bukan agak kasar, tegas mungkin atau ketus-ketus ya, karena ya
Mungkin panggilan jiwa saya untuk bisa tahu bahwa ini lo harus yang kamu lakukan, greget gitu. Ya, jadi bukan berarti saya marah, bukan berarti saya mau memojokkan kalian, no. Saya sayang kamu, ya. Saya mau yang terbaik untuk kamu. Sekarang kamu mau terbaik untuk diri kamu, tidak? Artinya saya peduli. Kamu sekarang peduli pada diri kamu, tidak? Ataukah kamu tetap di situ saja, tidak menyayangi dirimu sendiri? Jadi seperti gitu ya. Saya disclaimer lagi ya. Di sini saya tidak menyarankan kamu untuk berpisah ataupun apapun itu pribadi kamu. Di sini saya hanya mau menegaskan untuk dirimu bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati, ya, dimana mentalmu yang harus diperbaiki dulu, kesehatan jiwa dan mentalmu. Bukan urusan saya dengan kamu dan pasanganmu, no. Kamu mau bercerai, kamu mau menyatu, kamu mau apa itu terserah. Di sini saya mau menegaskan, saya hanya ke kamunya yang korban. Ya, saya mengarahkan. Tetapi keputusan kembali kepada dirimu lagi. Ya, saya berbicara sebatas jiwa, sebatas mental kamu. Ya, setidaknya ada edukasi ini supaya kamu tahu, oh ternyata begini toh, oh ternyata begitu toh. Karena ada beberapa yang berharap, semoga dia sembuh, semoga dia insaf, semoga dia bertobat. Hanya Tuhan yang bisa menobatkan, membuat dia sadar dan dia bertobat. Ini orang gila ya, bahasanya kasarnya gitu. Ini orang gila yang mana merasa dirinya nggak gila gitu, nggak sakit. Dimana harus ada pengobatan. Kalau kita bicara tekanan mental, tekanan jiwa, itu harus ada pengobatan, entah harus ke psikiater, ya, minum vitamin ataupun apapun. Ya, dia nggak merasa gila, dia nggak merasa sakit. Ya, jadi nggak bisa sembuh. Kalau kamu mau bikin sembuh, nggak bisa. Dia yang harus bisa mau menerima kesembuhan itu, tidak dirinya yang mau menerima itu, tidak. Dan sedangkan dirinya tidak merasa sakit. Ya, jadi nggak bisa. Cuman Tuhan, karena dia merasa diri paling benar dan kamu yang salah. Dan bahkan mungkin dia melihat kamu tuh kayak sudah gila, padahal tertular gilanya dari dia. Kenapa? Dekat-dekat kena virus. Ya, jadi seperti gitu. Dia tekan kamu dari mana? Segi mental. Dimana akhirnya kamu merasa dirimu yang bersalah. Makanya tadi saya bilang ya, macam contoh, kamu sudah gak punya apa-apa nih. Kan dia kan hanya mau sesuatu yang lebih dari dirimu ya. Dia gak punya cinta. Mungkin dia bilang, dia mencintai saya. No, dia gak mencintai dirimu. Dia mencintai dirinya sendiri. Makanya egonya tinggi. Ya, Kak Isha nih bicara terlalu, tapi ini memang kenyataan, bukan saya ngada-ngada. Terkadang orang, makanya saya bilang tadi saya bicaranya agak ketas-ketus ya, supaya kamu yang agak sedikit ngeyel-ngeyel itu tahu gitu. Kak Isha nanti pasti dia akan ini seiring waktu pasti akan berubah. Ya terserah, itu dari dirimu. Cuman kalau bicara kepribadian ya, gangguan kepribadian ini susah. Kumat-kumat. Orang aja yang sudah sembuh dari penyakit jiwa aja kumat-kumat. Karena bicara syaraf. Bicara kalau dibilang, ya kepribadian dia. Sudah mendarah daging. Itu pun kalau sembuh harus lama. Gak bisa cepat-cepat. Kamu sabar tidak? Kalau kamu sabar gak apa-apa. Itu pilihanmu. Masalahnya kan tingkat kesabaran orang berbeda-beda. Dan sangat disayangkan kalau hidup kamu dipakai ya di hidup dunia fana ini ya, hidup yang singkat ini hanya dipakai untuk tidak berbahagia, hanya untuk menanti orang ini supaya jadi waras. Ya. Jadi kalau kamu mau keluar dari hubungan toksik, kamu yang mengambil keputusan, entah kamu pergi, menghindar atau membatasi diri. Makanya tadi saya bilang itu pilihan dua dari kamu. Kamu mau berpisah ataukah tetap di situ tapi tidak ikut dalam permainannya gitu. Kalau tidak ya nanti kamu bisa tertular ego juga. Bisa tertular kegilaannya juga. Contoh ya, kalau seandainya kamu masih mempunyai sumber daya, contohnya seks, kamu masih cantik, ganteng, seksi, ya, dari keuangan, dari kasta,
dia akan dengan kamuflase. Karena apa? Mau mengeruk apa yang kamu punya. Tetapi pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi seakan-akan itu hai, saya pergi ya dah. Tanpa melihat, wah kok segampang itu ya? Ya memang segitu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak punya apa-apa. Kalau dibilang manipulatif ya. Kalau dibilang dia tidak mempunyai perasaan dan hanya memanfaatkan, iya. Dia perlu drama. Tetapi bagaimana caranya supaya drama itu tetap endingnya up, dirinya up gitu, dirinya bersinar. Makanya dia memberikan drama di mana menjurutkan dirimu. Ya, ini contoh. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, bagaimana caranya supaya kamu minta putus gitu. Pokoknya dia bikin tuh bagaimana caranya supaya kamu minta putus atau minta bercerai kalau kamu sudah nikah. Entah dia bikin kamu marah, entah dia bikin kamu apa gitu. Ini contoh nih ya. Ribut karena kamu sudah gak punya uang. Ini contoh, kamu sudah gak punya uang, sudah gak memberikan apa yang dia inginkan. Dia bikin kamu marah, tiba-tiba karena kamu emosi yang sangat tinggi, kekecewaan yang sangat tinggi, akhirnya kamu tampar, kamu marah, kamu ada pemukulan gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu minta bercerai. Sudah kalau gitu kita cerai aja deh, udah capek, udah mumet. Dia senang itu. Ya, kenapa? Ibaratkan apa yang dia inginkan sudah terwujud. Supaya pada saat bercerai, kalian bercerai, nanti dia bilang sama publik, oh dia yang minta, kami cerai itu karena dia yang minta. Jadi dia mau nama baiknya tetap up, nama baiknya tetap bagus, kamu yang terpuruk di depan mata keluargamu, sahabatmu, temanmu, ataupun apapun. Makanya saya bilang dia menyerang kamu dari apa? Mental. Sehingga kamu bilang, oh ampun saya salah lagi, saya salah ucap. Kamu kan yang minta bercerai. Ataupun mungkin kondisinya saya bercerai dengan dia karena KDRT. Pokoknya begitu, ada alasan di mana pembelaan untuk dirinya dan pembenaran untuk dirinya. Jadi kamu juga pusing, stres. Ini bagaimana ya menghadapi orang ini? Ada yang beberapa bilang tadi ya, saya sudah berkorban banyak Aicha. Saya sudah mempunyai investasi rumah, mobil, kendaraan, tapi ya bukan atas nama saya, atas nama dia. Ya, tetapi ya itu ada hasil keringatku juga, di mana saya mempercayai dia, terus mungkin ya usaha atau apa. Tapi kok malah dia pergi meninggalkanku. Ya, seolah-olah itu ya sudah putus-putus aja, padahal dia nggak tahu bahwa semua itu ada juga hasil keringat saya, hasil kami berdua gitu. Dan saya bilang, ya, kalau kamu waras itu bisa kembali, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Nggak usah nangis, nggak usah mewek. Semakin kamu menangis, semakin kamu mewek, itu semakin dia berbahagia. Karena apa? Kesedihanmu adalah kebahagiaannya. Kamu tunjukkan prestasimu, ya, dengan cara kewarasan. Kamu keluar dari hidup itu yang bikin kamu tidak nyaman, yang membuang energimu ya, dengan menangisi orang yang sebenarnya tidak pantas kau tangisi. Kamu berjuang kembali, bangkit, beli mobil baru, beli rumah baru. Ya. Tunjukkan pada dia bahwa inilah saya. Karena kalau kamu up, kamu bahagia, itu penderitaan buatnya. Jadi kalau ada yang tanya pembalasan untuk narsistik gimana Kak Ica? Pembalasan untuk narsistik adalah dirimu berbahagia dengan berjuta prestasi. Karena kebahagiaanmu adalah penderitaannya. Dia merasa kalah. Makanya tadi di awal saya bilang dia kompetisi. Contohnya kalau kamu sudah punya anak ya, kalau kamu belum bercerai ya, wah dia itu kayak seakan-akan kayak macam saya lo orang tua yang paling baik, saya orang tua paling ini, saya orang tua paling, pokoknya yang bagus-bagusnya. Pada saat anak berprestasi dia bilang itu anak saya. Tetapi kalau anak ada masalah nanti dia bilang itu, kalau kamu seandainya ibu ya, itu ibunya tuh ya terlalu memanjakannya sih, makanya begitu anaknya nakal. Ini contoh. Terus tiba-tiba, oh ya mungkin saya memanjakan ya sudah deh saya tegas. Akhirnya kamu pola asuhnya berubah lagi. Kamu mungkin tegas sama dia, sama anak kamu. Nanti dia pergi bilang ke orang-orang ya, itu anaknya itu ya minderan karena mamanya tuh selalu marah-marah dia di rumah. Pokoknya ada saja alasan-alasan ataupun kata-kata yang menyudutkan kamu. Kamu mau begini salah, begitu salah. Bingung, akhirnya kamu juga sedikit tidak waras.
Karena apa? Mentalmu tertekan. Seolah-olah itu kamu tidak ada apa-apanya buat dirinya. Apa yang kamu lakukan itu kayak tidak ada harganya, tidak, kayak kamu itu sampah aja. Padahal kamu yang membanting tulang mencari nafkah, dia santai. Ya, disuruh mencari nafkah alasan ini itu, padahal memang pemalas. Ya, hanya mau menerima saja, tidak mau berproses. Tapi pencitraannya tinggi, entah rajin berdoa, rajin pergi ibadah. Ya pokoknya dia tunjukkan yang paling bagus-bagus, padahal itu kamuflase, hanya manipulasi saja. Dan itu salah satu juga mungkin kamu bisa masuk jeratannya karena kamu merasa dia baik. Padahal itu semua palsu. Untuk pencitraan saja itu. Supaya kamu luluh dan orang-orang lain pun merasa seperti gitu. Wah, dia baik. Padahal masuk jebakan. Makanya orang-orang yang narsistik ya, kalau dengan orang-orang yang mungkin keluarga atau orang-orang terdekat ya, ataupun pasangan itu udah tahu karakternya. Makanya banyak orang yang gak cocok dengan dirinya. Kenapa? Karena bisa-bisa diri orang yang dekat itu menjadi sasaran dari narsistik ini, yang mana yang tadi saya bilang, dia bisa membuat orang itu apa ya kalau dibilang, ya menghancurkan orang itu yang dekat dengan dirinya. Apalagi kalau kamu jadi pasangannya. Jadi di sini kamu yang harus bisa mengambil tindakan untuk dirimu, untuk jiwamu, untuk mentalmu. Kamu harus berpikir secara waras. Jangan terlalu berempati kalau dengan narsistik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu lemah. Makanya kamu bisa dimanfaatkan. Ada yang bilang, Kak Ica kemarin Kak Ica bilang kita harus memaafkan, kita harus begini, kita harus begitu. Kalau kamu berhubungan dengan Tuhan, ya, lepaskan semua amarah-amarahmu, kekecewaan, sakit hati, supaya kamu bisa menerima surat Tuhan. Ini dalam hati, dalam tanda kutip, kita mau pergi, tujuannya ke siapa? Tujuannya ke Tuhan atau ke manusia? Tapi kalau kita berhubungan dengan manusia, hati dan pikiran kita harus seimbang. Kita beriman tapi berhikmat. Ya. Dalam artian gini, kita memaafkan dia tapi jangan dekat-dekat. Ibaratkan kamu tuh kan udah tahu di situ ada jurang. Oke, kalau begitu kemarin saya sudah masuk di jurang itu, saya mau jalan lagi, saya nggak boleh lewat jalan situ. Kenapa? Karena itu ada jurangnya. Ibaratkan kamu dulu tuh bodoh, nggak tahu apa-apa, sekarang kamu udah jadi pintar. Lebih bobroknya lagi, kamu sudah tahu itu ada jurang, masih aja masuk dalam jurang itu. Kenapa? Karena nggak tegaan. Berarti bagaimana dong? Ibaratkan kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti dia lagi. Intinya kan gitu. Kenapa? Karena ketidaktegasanmu. Ya. Kalau kamu terlalu, Kak Ica biar sudah, saya begitu aja, saya tetap baik-baik saja sama dia, itu pilihanmu. Tapi ingat, jangan menuhankan manusia. Posisi kamu dengan yang kuasa, semesta, itu adalah hatimu, jiwamu. Tetapi kalau kamu berhubungan dengan manusia, antar manusia, ya, kamu manusia, dia manusia, ya, itu hati dan pikiran seimbang. Ya, jangan bertolak sebelah juga. Contoh ya, kalau kamu terlalu pakai logika, berarti ya kamu bisa-bisa sama seperti dia, narsistik juga. Tetapi kalau kamu terlalu empati, ya pakai hati, ya itu kamu dipermainkan, dimanipulasi, dan bahkan dirugikan, dikorbankan. Makanya apa yang berlebihan dan kekurangan itu tidak baik. Ya. Terus gimana dong kalau seandainya kami sudah punya anak? Ya kalau kamu sudah punya anak, kamu harus bisa tegas. Tapi karena perceraian tidak boleh terjadi, Kak, di agama melarang. Iya. Saya kan tidak suruh kamu bercerai, itu pilihanmu. Bercerai itu dalam tanda kutip, kalau mediasi atau apapun sudah gak bisa, itu langkah terakhir untuk menyelamatkan dirimu dan anak. Ya, kalau kamu punya anak, kadang-kadang dibilang begini, karena dia juga kadang-kadang orang manipulasi ini ya, narsistik ini mengambil anak itu untuk sebagai tameng. Kalau kamu masih mempunyai sumber daya ya, contohnya, nak ayah rindu sekali, tapi karena sudah berpisah jadi ayah sudah gak bisa memelukmu, gak bisa menciummu, pokoknya begitu. Akhirnya anakmu bilang,
bunda-bunda atau ibu. Kalau kamu ibu ya, seorang ibu, aku kangen ayah. Jadi kamu tuh kayak macam merasa bersalah lagi. Jadi dia tekan mental kamu, rasa bersalah. Ya, contohnya, ya ampun, gara-gara keegoisanku, akhirnya anakku menderita karena saya memisahkan dia dengan ayahnya. Kamu merasa bersalah lagi, padahal itu kamuflase dia supaya kamu balik masuk dalam jeratannya. Dan akhirnya pada saat kamu balik, anakmu juga terserang. Kenapa? Itu generasi berikutnya yang akan jadi toksik, jadi narsistik di masa depan. Kenapa? Karena pola asuh narsistik. Kenapa? Anak-anak kecil kan masih bertumbuh. Pada saat dia melihat bahwa, wah ayah saya semena-mena terhadap ibu saya, wah ayah saya pemalas, wah ayah saya egois. Dia merasa bahwa pemalas, egois, terus menyakiti orang itu hal-hal yang baik. Ya, ataupun kedua, mungkin kalau dia sering dimarahi dari orang tua narsistik untuk memenuhi semua apa yang narsistik inginkan, dia ada trauma, yang mana akhirnya dia bentuklah trauma itu ya ke orang lain. Jadi dia menyakiti karena apa? Dia tersakiti dulu di masa kecil, egonya tinggi. Ada dua, dia bisa terkena karena virus karena dia merasa itu baik, ataukah karena trauma sehingga dia melakukan hal itu kepada orang lain, menindas orang yang lemah. Nah itu hati-hati, kamu menyelamatkan anakmu ya geser-geser juga dia, jaga jarak. Kenapa kita ibaratkan kamu sakit flu ya, flu aja kamu pakai masker supaya anakmu tidak tertular. Ini narsistik loh, gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan ya, mau kamu tularkan ke anakmu. Makanya tuh jangan terbawa makan ini ya, makan perasaan yang terlalu berlebih. Tapi dia baik Kak Ica. Iya memang dia baik, narsistik itu gak ada yang jahat, karena itu drama dia supaya dibilang baik, supaya dibilang apa ya, pokoknya yang baik-baiknya, rajin doa, rajin beribadah, rajin ini, dia begitu, mukanya kalem, lembut, tata bahasanya halus, penuh sopan santun. Makanya kamu terjerat dari jebakannya, dimana pada saat kamu datang, pada saat di awal kamu bersamanya, kamu merasa bahwa dirimu tuh adalah orang yang paling beruntung mendapatkan laki-laki atau perempuan seperti dia, yang ibaratkan ya gak ada cacat lah, pokoknya 100% sopan ya, bekerja keras, pokoknya bagus. Tetapi pada saat kamu sudah tahu karakter narsistik, pada saat sudah masuk dalam hidupnya, kan pasti kelihatan tuh kalau kita sudah bersama terus ya. Nah itu baru bisa kelihatan bahwa oh ternyata dia manipulasi saja, tipu aja, padahal dia mau menjerat saya. Apalagi kalau kamu punya duit, minta ini minta itu, alasan sana alasan sini, mau apa, mau dagang, padahal belum tentu dia dagang, dia pakai untuk happy sendiri. Dan bobroknya lagi, pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia usir kamu seperti sampah tanpa melihat dari sisi kebaikanmu. Kok dramatis sekali Kaca? Ya memang seperti gitu, itu drama dia, dramatis untukmu, dimana dia memainkan drama yang sangat up untuk dirinya dan drama yang sangat menyedihkan untuk dirimu. Kenapa? Karena dia merasa kamu tuh begitu bodoh. Kenapa ya? Kamu orang hebat, orang baik, orang yang up. Karena dia punya target bukan orang biasa ya. Narsistik gak mau punya target orang-orang biasa, orang-orang up. Makanya dia merasa lucu. Kenapa kamu bisa ditipu ya sama saya yang orang biasa ini, yang orang bodoh ini? Kenapa ya? Makanya ya dia merasa tertawa aja dalam hati. Dia bisa menjebakmu karena kamu tuh orang bodoh, bisa dikamuflase karena apa? Kesepian atau atas nama cinta. Makanya kalau kamu seandainya belum menikah ya, dan dia pergi dari dirimu, ya terima kasih sama semesta bahwa wah ternyata dia gak cocok, dia dijauhkan dari diriku. Tetapi kalau kamu sudah menikah saat ini, ya itu pilihan dari dirimu. Kamu mau bertahan tetapi memberi jarak ya, karena kalau kamu bertahan dan tidak memberi jarak, ya sama saja kamu masuk di jurang yang tadi gitu ya. Ya siap-siap aja kamu sakit-sakitan, banyak hutang, dijudge orang ya, karena apa? Energimu negatif. Kenapa? Terpengaruh dari dirinya. Kalau kita bersama narsistik itu kita ibaratkan itu hidup tapi gak bernyawa loh
ya, kayak macam apa ya, hidup tapi kayak serasa sudah mati. Ya, apa-apa salah, apa-apa dimarah, apa-apa dimaki, apa-apa di macam-macam. Ya, kamu yang berjuang sendiri, dia santai-santai, ditegur marah. Ya, makanya saya bilang serasa mau mati, serasa kamu sudah mati, walaupun hidup, tinggal nafas aja. Kamu nggak bisa kemana-mana, kamu pergi ke sana dia marah. Ya, nah itu. Jadi harus kembali lagi ke dirimu. Kamu mau apa untuk hidupmu? Sayangilah dirimu, move on. Untuk bisa membahagiakan dirimu, ya dirimu sendiri. Berkarya. Yang bisa membuatmu kaya dirimu sendiri. Dengan kerja keras. Buat dia menyesal. Buat dia emosi. Buat dia menderita dengan apa? Kebahagiaanmu. Kalau kamu masih tetap bersedih di situ, ya dia senang. Wah, ternyata masih ada yang pelampiasan saya. Si Libra ini. Karena Libra tidak bisa apa-apa. Jadi saya mau marah, saya mau apa, ya terserah aja. Kamu terima-terima aja. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu, kasihan mentalmu. Ya, tapi ya itu kembali lagi padamu. Karena ada beberapa juga yang berpikir bahwa Kak Ica, saya gak mau bercerai, saya takut penghakiman dari masyarakat, judge ya. Saya belum siap Kak Ica. Ya jangan. Kalau kamu tidak siap, jangan sekali-sekali. Kenapa? Makanya tadi saya bilang dia akan menyerang mentalmu. Ibaratnya kalau saya kalah, mendingan kita kalah sama-sama dibandingkan kamu menang. Narsistik tidak akan berani memberikan kamu kemenangan. Makanya kalau kamu bercerai dengan narsistik, siap-siap tekanan mental juga. Makanya saya bilang harus siap dulu. Contoh, pada saat kamu mau ini supaya dia nama baiknya up, yang tadi saya bilang ya, dia berkuar-kuar kepada mungkin di sosmed ya, terus mencari pembenaran di sosial media, di publik, di keluargamu, di mana, cerita aib-aibmu ya supaya kamu malu ya, terus mungkin rahasia-rahasia yang kamu pernah bicara ya tentang si A si B, penilaian-penilaian, dia cerita mengkambing hitamkanmu untuk apa? Mendapatkan musuh dari orang-orang, entah keluarga, sahabat, ataupun pimpinan, ataupun apapun. Cerita kamu yang jelek-jelek, mengkambing hitamkan kamu. Dia begitu. Jadi mentalmu bagaimana dulu? Kuat tidak? Dia menyerang secara mental untuk mencari pembelaan dan pembenaran untuk dirinya. Memfitnahmu. Ya makanya kalau seandainya kamu belum bercerai dengan dia, kamu belum siap untuk dibully orang, ya karena orang ini kan cuma lihat dari luarnya doang, karena dia merasa bahwa wah nggak mungkin nih orang ini nipu atau apa, karena orang baik, dia pencitraannya kan baik, ya kamu saja yang salah. Jadi kamu sudah siap tidak dibully, dijudge, dihina orang, bahkan mungkin dijauhi atau bermasalah dengan orang lain. Karena dia begitu, dia bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mau tuh kamu tuh menderita karena banyak orang juga yang membenci dirimu, memarahi dirimu, kecewa padamu. Pokoknya intinya bagaimana supaya kamu tuh terserang secara mental. Kalau belum siap, ya sudah, jaga jarak aja, tapi jangan dekat-dekat dia, supaya hidupnya tetap nyaman. Ataupun kalau masih bersama, ya gak usah ladeni dia. Karena kamu semakin ladeni, jawab ketus-ketus saja kan. Semakin ladeni, semakin menjadi-jadi dia. Kenapa? Karena masih mencari apa ya, kalau dibilang dia merasa bahwa dirinya masih objek dari dirimu. Masih apa ya kalau dibilang, dia kan haus pujian ya. Jadi kalau kamu masih menggubrisnya, berarti kamu serasa dia masih memegang kunci atas dirimu. Ya, tetapi memang kalau saya lihat di sini orang-orang narsistik kalau sudah tidak dia sudah tahu bahwa oh ternyata supply-nya ini sudah nggak bisa disetting, dia akan mencari jalan untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa disetting lagi. Ataupun kalau seandainya yang tadi saya bilang kamu sudah tidak mempunyai supply, tidak mempunyai keuntungan, macam contoh kamu sudah kere, bangkrut atau apa, dia akan pergi.
Dia akan pergi, tetapi dalam tanda kutip yaitu dia memancing kamu untuk bicara yang tadi, entah KDRT, entah kamu yang minta putus, minta cerai, supaya dia tetap up. Tapi dalam tanda kutip ya, padahal sebenarnya dia juga ingin pergi dari situ. Kenapa? Karena dia sudah punya suplai baru untuk diporotin. Nah itu ya, jadi semoga bisa terjawab ya, dimana narsistik itu nggak bisa sembuh karena ya dari dirinya yang mau sembuh dulu. Pergi ke terapi ya, ke klinik, berobat ya. Dirinya aja nggak merasa sakit, bagaimana dia mau sembuh? Itu pun sembuh, kalau sembuh ya semesta yang bikin sembuh dia dengan teguran-teguran ataupun apapun. Kamu nggak bisa membuat dia sembuh, karena bicara mental ini harus pribadi dia dengan dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya membantu ya, nggak bisa sembuh. Terus yang kedua, kamu akan tertekan secara emosi, mentalmu, bahkan kamu bisa ikut terjerumus dalam hal-hal negatif karena apa ya, kalau dibilang tertekan ya, entah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan ya orang lain. Kamu bisa menjadi narsistik juga ya, ataupun lebih parahnya menyalahkan diri sendiri, insecure, tidak ada rasa percaya diri, dan bahkan kamu itu saya rasa kayak macam bodoh aja, nggak punya apa-apa ya, karena bicara dia serang mental kan. Jadi serasa kamu itu ya udah pasrah aja gitu. Terus yang ketiga ya, dia nggak punya hati. Dia tidak akan pernah minta maaf ya. Dia nggak pernah merasa salah. Dia selalu benar. Egonya sangat tinggi ya, dan tidak mau dikritik. Walaupun kritik itu membangun, dia nggak mau, karena dia merasa tidak pernah salah. Kamulah yang salah ya. Orang narsistik seperti gitu. Dan terakhir, dia apa dibilangnya, akan bahagia kalau kamu sedih. Jadi kamu harus move on ya, supaya dia, pembalasan untuk narsistik adalah harus kamu punya prestasi yang sangat luar biasa. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada orang-orang di sana, di luar sana, bahwa kamu, apa yang mereka pikirkan tentangmu, di mana narsistik mungkin sudah menjelek-jelekanmu ataupun apapun ya. Kamu harus buktikan bahwa apa yang dia ucapkan itu salah, dengan cara kamu move on, dengan cara kepribadianmu, dengan cara ucapanmu, dengan cara tingkah lakumu ya. Karena narsistik itu tidak mau kalah ya, makanya tadi saya bilang mendingan kalah sama-sama dibandingkan kamu menang. Jadi kamu tetap berjuang, karena selama dia masih ada ya, dan kamu masih ada, dia akan tetap bagaimana caranya supaya kamu tuh tekanan mental, supaya kamu menderita. Kamu harus lebih kuat dari dirinya ya, harus bisa berprestasi, tunjukkan bahwa dirimu up dan dirimu bahagia tanpa dirinya. Selama kamu bahagia, dia akan menderita. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya kasih untuk coaching hari ini untuk kamu ya. Semoga bisa teredukasi. Jadi jangan berharap untuk ya pengharapan bahwa suatu saat nanti narsistik berubah dan dia akan tulus mencintai saya dan kami akan bahagia bersama. No. Ya, itu hanya imajinasimu. Ini orang sakit soalnya ya. Jadi nggak bisa minta maaf ya, bukan saya bilang makanya saya bilang mujizat itu dari Tuhan yang bisa membuat dia sembuh. Kalau kamu yang berharap ya sangat disayangkan, itu harapan semu ya, dan sangat disayangkan hidupmu habis percuma untuk menanti orang yang nggak mau sembuh, menanti orang gila dimana hanya menyakitimu, dan hidup sangat disayangkan juga kalau hidup kamu tuh hanya dipakai untuk tidak berbahagia, sia-sia hidupmu. Nah itu ya. Jadi sekarang itu di pilihanmu sekarang. Kamu mau tetap bertahan, mau begitu-begitu saja, ataukah mengambil keputusan, ataukah bagaimana? Yang pastinya sesuai suara hatimu. Hatimu mau berkata apa, silahkan. Karena itu suara Tuhan, suara semesta. Ya, selalu ikuti kata hati, jangan ikuti kata orang. Apalagi kalau orang toksik. Ya, selalu dengarkan kata hati supaya hidupmu jauh lebih baik dan tenang. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan hanya didengar tetapi dilaksanakan juga.
supaya hidupmu ada perubahan dan hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya coachingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.